Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Senang banget ketemu lagi hari ini kita ya. Pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Di puasa udah mau berakhir untuk minggu yang pertama. Gimana, sehat dong semuanya? Biasanya kalau lagi awal-awal nih masih semangat ya. Nih tengah-tengahnya mulai berburu sesuatu, mencari alasan. Enggak lah ya. Puasa harus goal sampai akhir nanti. Tapi yang penting buat kita adalah bagaimana menjaga kesehatan kita, kebugaran kita melalui asupan yang tepat yang bikin puasa jadi nyaman. Karena seringkali ya pengalaman nih yang suka puasa itu kalau misalnya buka langsung makannya gorengan, minumnya es, mie, lontong, itu terus. Coba deh kalau sebulan kita konsumsi yang ada, nanti habis puasa jadi ada sesuatu. Nah, kita bahas hari ini bersama saya Nena Amelia dan Pak Nyoto Sentianto, seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, ketemu lagi di awal bulan puasa. Tunggu. Puasa nggak ya? Kok bibirnya basah? Oh gitu, tadi habis pura-pura minum. Soalnya Pak Nyoto pakai lip balm ya. Iya. Karena kan kalau puasa itu ternyata gampang panas dalam. Iya. Jadi berpecah-pecah. Oke, makanya. Tapi boleh Pak pakai lip balm Pak? Ya asal jangan ditelan lah. Alhamdulillah puasa kita lancar ya Pak Nyoto ya. Betul. Masih tetap dikasih sehat. Karena biasanya kalau lagi awal-awal ini flu dan lain sebagainya. Betul. Tuh mulai ya. Nah, asupan apa yang direkomendasikan sih sebetulnya biar kita puasanya nyaman? Memang sih kalau awet puasa kenyang. betul. Kalau kita tuh puasa itu benar-benar tuh biasanya di awal-awal puasa, seminggu deh awal puasa tuh berat badan kita kayak masuk angin terus-menerus ya. Karena kan proses detoksifikasi pada saat kita itu nggak ada makanan, semua makanan sampah dalam tubuh kita itu didaur ulang, ya kan? Saat didaur ulang itu, didetoksifikasi, badan itu nggak nyaman, seperti kayak masuk angin terus lah, pas segala macem, ya kan? Karena lagi dibongkar semua sampah-sampahnya. Nanti setelah minggu kedua, biasanya tubuh kita lebih bugar. Minggu ketiga udah normal gitu ya, udah seperti nggak ada apa-apa lagi sambil berpuasa itu. Nah di awal-awal itu memang berpuasa berat, cuma bagaimana caranya ya seandainya kita berpuasa, saat kita puasa itu lebih nyaman karena nggak gampang lapar, nggak gampang haus, ya kan? Kemudian juga nggak gampang letoy. Itu ada triknya, apa yang kita makan saat kita sahur, kan gitu. Oke, jadi asupannya harus yang tepat. Iya dong. Karena bener ya pengalaman tuh kalau kita misalnya buka puasa kan yang dicari apa coba? Lontong, Betul. gorengan, ya kan? Iya. Mie yang pakai kuah-kuah kacang ya. Betul. Padahal kalau gorengan tiap hari gimana Pak Nyoto? Itu pasti kita 1 minggu setelah kita tiap buka deh, misalnya anggaplah kita buka aja, kita konsumsi goreng-gorengan terus. 1 minggu setelah itu biasanya kita mudah panas dalam. Karena kita bukanya kebanyakan gorengan. Pak Nyoto bukanya gorengan nggak? Itu dia, saya sebenarnya mau curhat. Karena ternyata saya panas dalam, karena setiap kali buka yang ada cuma gorengan. Betul. Kejujuran kadang-kala menyakitkan ya. Nah itu dia, cuman masalahnya emang nafsunya cuman sama itu terus ya Pak Nyoto? Iya, karena lebih enak kan pakai ada kuahnya gitu ya. Kuahnya kuah kayak sambal kacang. Aduh, sedap sekali. Ini makruh nggak ya kira-kira kita ngomongin makanan? Nah sekarang kita bahas ya tentang makanan. Kalau kita sahur, biar kita sahur itu nggak gampang haus, nggak gampang lapar dan tetap fit gitu ya. Oke. Jadi kalau kita sahur jangan sekali-sekali kita pakai makanan cepat saji untuk sahur. Kenapa? Karena dalamnya itu banyak gula, banyak lemak, banyak garam. Konsumsi yang gurih-gurih itu kan kalau nggak gula sama garam dicampur jadi gurih, itu bikin kita gampang haus. Ya kan? Kemudian kan dia konsumsinya karbohidratnya sederhana, ya kan? Akibatnya nanti kita gampang lapar. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, bawaannya gampang haus. Tambah lagi gorengan. Habis makan cepat saji, makannya goreng-gorengan, ya udah tambah haus banget gitu loh. Maksudnya makanan cepat saji itu gimana sih Pak? Ya, kan sahur kan cuma sebentar waktunya kan kita iya, cepat makan saji cepat saji maunya. itu misalnya makanan
yang ada di restoran siap saji deh, ya kan. Kita Oke. sebutin juga nggak enak juga sih, nggak sampai hati gitu ya. Jadi maksudnya makanan cepat saji itu adalah makanan yang dimasak tidak butuh waktu lama. Ya, Terus jadi banyak hamburger apa ya seasoning. biasanya ya? Pizza, hamburger, ya makanan anak-anak zaman modern apa tuh? Hamburger, pizza, Fried chicken, ya kan, nasi seperti itu. goreng. Iya. Nah, oke, itu nggak bagus ya karena bikin kita jadi cepat haus. Cepat haus karena banyak garam. Oke, baik. Itu baru garam. Masih banyak yang lain lagi nanti kita akan bahas ya pastinya ya. Siap. Setelah jeda berikut ini jangan lupa ya buat Ziman Lovers yang pengen bertanya, mumpung nih ketemu pakarnya biar kita puasa dalam sebulan itu tetap nyaman. Boleh WA di 081511103113. Nena dan Pak Nyoto kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, seminggu sekali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat hadir di radio kesayangan Anda yang bisa diakses juga di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Jadi at any time kalau Anda punya problem dengan kesehatan, boleh tonton lagi kemudian tahu di situ ada apa-apa saja yang mesti kita lakukan. Nah, hari ini kita masih bahas mengenai asupan-asupan apa yang bikin puasa kita nyaman ya. Nena Amelia dan Pak Nyoto masih bersama Anda. Silahkan yang pengen nanya boleh di 081511 103 103. Tadi Pak Nyoto sudah katakan bahwa ya kita kalau makan harus pilih-pilih apalagi pada saat sahur gitu ya Pak Iya, Nyoto ya. betul. Nah, kalau makannya yang makanan siap saji atau terlalu banyak yang asin-asin dan gurih-gurih itu bikin kita jadi cepat haus. Iya. Nah, makanya harus cari yang banyak airnya gitu maksudnya. Betul. Kalau onta enak ya, dia bisa nyimpan Bisa ya air ya. nyimpen. Jadi puasa dia kuat. Mau sebulan juga nggak apa-apa. Oke, jadi kalau sahur makanan apa yang direkomendasikan, Pak? Ya tadi kan saya udah sebut ya tentang kita hindari deh kalau kita sahur makan makanan yang siap saji seperti burger, kentang goreng, ya kan, es krim, ya kan, kemudian juga kita konsumsi donat, itu kita hindari deh karena bikin kita cepat lapar, cepat haus. Pizza bikin cepat lapar, cepat haus, nuggetan, hotdog, itu kan makanan siap saji, stik keju. Nah itu kalau bisa jangan. Jadi kita konsumsi makanan paling bagus bukan yang digoreng kalau kita lagi sahur, makanan yang direbus. Oh, Ya. gitu. Mm-mm. Oke. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang digoreng-goreng, ya baru bangun kan habis sahur tidur lagi, pas bangun udah aus sama lapar lagi, capek deh. Oke, jadi lebih bagus makanan Iya. yang direbus, dikukus, Rebus ditim ya. dikukus, ditim, ya kan. Kemudian apa sih yang paling bagus kita konsumsi kalau kita berpuasa? Ya kita konsumsi makanan buah-buahan yang kaya dengan serat. Tadi kita konsumsi buah pepaya, buah pisang, ya kan. Kemudian juga buah kurma, itu bagus loh. Jadi kalau puasa kita Banyakin sahur, setelah makan yang di makanan itu kita konsumsi buah kurma. Kemudian kalau kita pengen awet, nggak gampang mudah lapar, kita konsumsinya makanan yang mengandung protein. Oke. Makan ikan, ya tapi ikannya di sup ya, jangan yang ikan direbus-rebus. Makan daging, ya kan. Kemudian Steak juga berarti bagus dong buat sahur ya. makan ayam pop misalnya ya, pokoknya yang itu. Yang protein ya. Yang protein itu cenderung nggak gampang lapar, tapi yang gampang sekali ya konsumsi telur. Ya kalau saya misalnya kalau sahur pasti harus ada 1 telur rebus. Jadi sampai sore nggak lapar-lapar ya karena saya konsumsi telur rebus yang kandungan proteinnya tinggi. Kemudian makan pisang juga bagus karena kan kalau kita konsumsi protein harus ada imbangannya. Imbangannya kan makanan yang mengandung Serat ya. serat. Nah serat yang ada dalam pisang itu cukup membuat tubuh kita membantu kebutuhan serat ya, dan dia mengandung karbohidrat juga ya. Kemudian juga sayuran hijau. Nah yang kita hindari itu adalah makanan daging olahan. Jadi kita konsumsi daging olahan tuh nugget, apalagi ya, kornet, ya. Kemudian makanan hamburger, sosis, daging olahan kalau kita konsumsi kita gampang haus dan nggak cepat lapar juga. Tidak beda dengan daging beneran gitu ya, daging Kenapa ayam. begitu, Pak? Karena dia sudah diolah, banyak sekali mengandung. Kan untuk mengawetkan daging olahan itu mesti banyak garamnya, banyak sodiumnya. Karena Jadi banyak garam, proses seasoningnya ada ya. karena banyak mengandung bahan-bahan tambahannya, itulah yang membuat kita jadi gampang haus. Ya, jadi kita jangan konsumsi daging olahan kalau kita berbuka. Kemudian Mendingan daging beneran gitu daging ya. beneran, ya kan? Jangan Steak daging. atau sate atau itu Iya. nggak apa-apa malahan Nggak ya. apa-apa, ya kan? Sate ayam lebih bagus daripada sate sosis. Ya, ya
betul. Sate kambing, Iya, ya kan? sate sapi. Nah, Oke. tujuannya apa? Agar kita tidak mudah Lapar. haus dan lapar. Dan kemudian kebanyakan orang berpikir kalau saya makan nasi 2 piring nanti saya awet, nggak lapar-lapar. Itu malah salah. Karena semakin banyak kita konsumsi karbohidrat, kita gampang cepat lapar. Nah, kalau kita makan nasi itu kan karbohidrat semua. Tubuh kita langsung fly itu karena kebanyakan makan nasi, ya kan, langsung nyaman gitu kan, karena hormon serotonin diproduksi. Tapi setelah berapa jam langsung laparnya berkali-kali lipat, langsung kriuk, gitu. kerucuk, ya kan? Kalau saya buka puasa malah nggak bisa makan nasi loh Pak Nyoto. Bukan buka sahur. Pas sahur ya. Ya. Jadi nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Jadi kalau Su, kita ya? makan nasi banyak-banyak, kita gampang lapar lagi. Oh malah cepet lapar. Tapi kalau kita makan tales rebus misalnya ya, atau singkong rebus kan itu banyak seratnya, ya kan? Karbohidrat yang banyak seratnya, kita lebih awet, kenyangnya dibandingkan makan nasi yang tidak ada serat. Oke. Gitu. Jadi kalau saya makan tales, habis itu pakai telur, ya kan, makan pisang, makan kurma, udah Jos deh. ya. Jos. Saat kita berpuasa nggak gampang lapar, nggak gampang haus. Oke. Karena semua direbus, semuanya banyak serat dan banyak protein, kan gitu. Makanya ini mungkin yang sering kali terjadi adalah salah kaprah pada saat sahur, makanya dibanyak-banyakin biar nggak Iya. lapar. Tapi ternyata kalau nasinya yang banyak itu justru habis itu cepet banget laparnya. Cepet banget laparnya. Ya, jadi banyakin makan serat-serat. Boleh banyak tapi yang banyak seratnya karena dia akan awet kenyang. Awet kenyang, betul. Oke deh, baik. Nah selain itu kita juga butuh asupan yang lain untuk kita tetap sehat gitu ya. Karena biasanya orang puasa ini kan daya tahan tubuh jadi menurun ya Pak Nyoto. Iya. Makanya gampang banget terkena penyakit. Nah nanti kita akan bahas lebih jauh suplemen apa yang bagus kita konsumsi dan itu membantu banget buat situasi puasa ini. Nggak kemana-mana ya. Abis ini kita balik lagi. Jadi stay terus di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Nah ini nih yang bener, ngabuburitnya dapat manfaat dengan dengerin talk show kita ini, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, ya gak sih? Jadi nanti kalau kita udah tahu mau pilih makanannya buat buka puasa udah tepat, buat sahur juga udah tepat gitu ya. Jadi biar selama sebulan ini kita puasanya nyaman gitu kan. Yang sudah WhatsApp di 081511103103. Terima kasih banyak. Kita jawab pertanyaannya Pak Nyoto ya. Ini ada dari Jepara, ada Pak Sutikno. Pak Tikno nanya nih Pak Nyoto, gimana sih cara buat mengetahui bahwa di jantung kita itu tersimpan lemak yang banyak? Banyak lemaknya gimana tuh mendeteksinya gitu tuh Pak? ya. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu kalau lemaknya itu ada dalam pembuluh darah jantung, apalagi pembuluh darah arteri, karena nanti menjadi sumbatan di jantung. Kalau di jantungnya banyak sumbatan karena banyak clot atau banyak sumbatan dari lemak, nanti lama-lama lemaknya teroksidasi menjadi mengeras, tersumbat, nah kena serangan jantung deh, ya kan? Itu yang harus kita hindari. Jadi kalau ada orang yang sudah punya rasa nyeri di dada, nah itu harus hati-hati. Rasa nyeri, sakit sesak, bahkan seperti ada tekanan di dada, ya ini penyakit yang umum. Ya kadang-kadang kayak silet, ya tuh sakit banget deh. Nah kadang-kadang hilang, nanti datang lagi. Nah itu udah ada gangguan jantung. Ada lagi gangguan yang umum deh, pencernaannya gangguan pencernaan, mual, mules, dan sakit perut. Itu juga bisa gejala serangan jantung loh. Oh gitu. Dan kadang-kadang ada nyeri ya, nyerinya itu di jantung lama-lama menjalar menyebar ke lengan. Nah, itu juga bisa gejala jantung. Dan ada lagi gampang pusing, gampang pening, ya kan? Itu juga dibarengi sesak nafas ya, di dadanya juga nyeri. Nah, hati-hati, itu cek lagi jantung kita itu di MRI deh, ada apa nih di jantung nih. Tanggal-tanggal segini kalau Iya. saya emang suka gampang pening, gampang pusing. Betul. Kemudian Betul aja. iya karena tanggal-tanggal itu buat jantung kita berdebar-debar. Ternyata dia juga sama, betul-betul aja. Oke lanjut. Kemudian mudah lelah ya, kemudian mendengkur. Jadi kalau orang mendengkur itu ada ciri-ciri ada penyakit jantung juga. Kemudian mudah berkeringat dingin tanpa alasan yang jelas gitu kan. Batuk berkepanjangan, batuk nggak berhenti-berhenti ya. Sampai dadanya sakit ya kan. Atau lagi pergelangan kakinya bengkak atau kakinya itu banyak cairan. Itu biasanya jantungnya udah lemah. Nah itu ciri-ciri dari
gejala penyakit jantung. Oleh sebab itu kalau bisa kita jaga berat badan kita senormal mungkin, jaga kesehatan jantung, dan yang paling penting coba deh konsumsi enzim antioksidan Siman Oke. agar jantung kita tidak punya masalah di kemudian hari. Oke, begitu ya Pak Sutikno di Jepara. Mudah-mudahan sudah menjawab. Kita menuju ke Sleman. Ada Ibu Sarjiah dari Jepara ke Sleman nih. Ini sama nih Pak, dada sebelah kirinya juga suka sakit. Tapi pas dicek jantung aman, paru-paru aman. Kira-kira kenapa ya Pak? Apa ada otot yang terganggu? Umurnya sudah 67 tahun Ibu Sarjiah di Sleman. Oh iya, kalau gitu jaga pola makan ya. Yang kita khawatirkan itu adalah gejala gastroesophageal reflux disease atau disebut GERD. Karena ciri-ciri GERD itu mirip dengan penyakit jantung, di mana asam lambung itu dari lambung naik ke atas esofagus atau kerongkongan, bahkan sampai ke mulut. Nah pada saat asam lambung itu naik, gejala-gejalanya mirip jantung, nggak nyaman, ya kan? Napasnya jadi sesek, jadi nyeri di jantung, jadi keringat dingin dan sebagainya. Ternyata GERD ya. Jadi hindari deh makan makanan pencetus, mah atau GERD. Jangan ngopi lagi, jangan makan ketan pakai kopi misalnya kan. Jangan makan makanan yang terlampau pedas. Ya, ya udah kan? nggak usah ngopi-ngopi lagi. Iya. Roger aja cukup ya. Jangan makanan yang berlemak-lemak dan goreng-gorengan. Dia nggak nyambung deh. Apa tuh, Roger? Roger di kopi. Oh di kopi. Oh iya Roger kopi. Hari ini gue main pingpong sendirian Iya rupanya dia ya. ternyata nggak dong gara-gara kita puasa. Oh ya wis kita break dulu ya. Jadi mesti diwaspadai jangan-jangan GERD ya. Iya betul. Tapi boleh dieksplor lagi mungkin ya Ibu Sarjiah Betul. ini ya kalau misalnya sakitnya Moga-moga benar-benar sebelah bukan kiri. jantung ya. Ya, oke. Nanti kita lanjut ya Ibu Sarjiah, jangan lupa konsumsi Ziman sehari 3 kali 5 5 tetes. tetes. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, nggak terasa sudah sampai pada sesi terakhir dan masih ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak. Kita menuju Bunda Tati nih Pak Nyoto. Bunda Tati ini anaknya usia 9 tahun, TB-nya 144, BB-nya 68. Gimana cara dietnya nih Pak Nyoto? Ya itu udah termasuk obesitas ya. Ya. Jadi kalau anak obesitas itu biasanya kelihatan lehernya jadi kelihatan pendek, wajah bulat, pipi tembem, bahunya rangkap, perutnya buncit, ya kan, pahanya gede gitu kan. Memang sih imut-imut, tapi kan obesitas. Jadi kalau udah seperti itu, jalanilah pola makan sehat. Jadi sebaiknya ibu nih yang punya anak yang udah obesitas, pola makan sehat. Jadi perbanyaklah anak itu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hindari makanan yang permen-permenan, manis-manisan, pemanis buatan. Hindari makanan cepat saji. Nah rata-rata nih masalahnya ibu-ibu yang bikin anaknya jadi gemuk karena hobi ngajak ke restoran siap saji. Karena di restoran siap saji kan ada main-mainannya tuh, prosotannya apa segala macam. Habis itu makan pakai ayam Fried chicken. fried chicken apa segala macam, itu yang bikin obesitas karena karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi, garamnya tinggi, jadi obesitas. Jadi kalau bisa diganti pola makannya, pola makan sehat, diganti dengan makanan yang banyak sayur-sayur, buah-buahan. Makanan karbohidratnya ganti karbohidrat yang banyak mengandung serat. Jadi kalau anak zaman dulu kan kalau makan nih makanan yang nggak habis, harus dihabisin, kalau kan nanti ayamnya mati gitu ya. Sekarang kalau nggak dihabisin nggak apa-apa karena udah kegemukan, ya kan, ayamnya nggak jadi mati gitu ya. Kemudian anaknya kalau bisa dihabisin malah anaknya yang mati nanti. Bukan ayamnya. Bukan ayamnya ya. Dan yang paling penting anaknya diajarin untuk berolahraga. Kenapa? Kalau nggak olahraga gimana menurunkan berat badan, ya kan? Jadi anaknya diajarkan berenang, kemudian jalan kaki, berlari, beraktivitas olahraga, yang aktivitas fisik, main sepeda, biar nanti lama-lama tubuhnya bisa ngebakar lemak, ya kan? Udah anaknya makannya nggak diganti pola makannya, nggak pernah olahraga, lato-lato lagi. Mainnya cuma lato-lato doang, tektok, ya susah turunnya kan gitu. Jadi suruh main bola, lompat tali, ya kan, menari boleh, ya kan, karate nggak apa-apa, pokoknya fisik lah, ya biar tubuhnya mampu membakar lemak. Oke. Jadi jangan kasih camilan-camilan lagi deh, permen-permenan, coklat-coklatan, ganti buah-buah segar, telur rebus, salatan, sayur-sayuran yang segar boleh ya. Telur rebus boleh Pak? Boleh, karena kan protein. Tapi kuningnya enggak. Boleh kalau lah obes kalau begini, anak-anak, boleh kan? ya. Karena kalau dia makan telur dia nggak gampang lapar. Kalau dia makan telur dia nggak makan karbo-karboan, ya kan. Jadi akibatnya dia
membakar Aduh, lemak. tiba-tiba ketawa. Tiap hari kasih telur sama mamanya ada bisulan. Penyakit baru. Nah, konsumsi Ziman ya kan untuk menyeimbangkan pola makannya dan nutrisinya. Pola makannya diganti dengan pola makan diet yang sehat, konsumsi Ziman rutin plus olahraga, moga-moga mampu mengatasi obesitas bagi anaknya. Oke, gitu ya Ibu ya, mumpung masih 9 tahun, jangan kebablasan ntar ya, kasihan. Oke, kita menuju Warsunjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih mau nanya, nih gak usah maaf lah ya, gak apa-apa, tanya aja. Kita maafin. Ziman itu bisa buat asam urat gak sih Pak Nyoto? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari kandungan buah-buahan dalam Ziman itu memang sangat efektif ya secara empirik. Sangat efektif untuk asam urat, artritis, peradangan. Jadi kita konsumsi Ziman itu membantu sekali bagi mereka penderita asam urat. Termasuk peradangan sendi, ya, termasuk rematik dan sebagainya. Tapi kalau kita udah punya asam urat, ya tetap dong kita harus hindari makanan penyebab asam urat. Jadi jangan makan makanan laut seperti kerang-kerangan, tiram, kepiting, udang, cumi-cumi, ya kan. Hindari deh, itu asam uratnya tinggi. Hindari daging merah ya. Kalau bisa daging unggas deh ya kan. Daging unggas pun juga jangan banyak-banyak. Kalau bisa daging ikan. Dan hindari semua namanya jeroan ya kan. Otak, limpa, usus, paru, babat. Enak banget itu dibacem Pak. Udah Sampai asam sambal urat hobinya bawang makan Pak. itu terus ya kan. Ngeri ya kan. Hindari minuman yang manis-manis apalagi alkohol. Jadi minuman yang manis, yang bersoda itu meningkatkan kadar asam urat. Nah, kalau sudah kita bisa hindari semua biang kerok pencetus asam urat, konsumsi Zimannya rutin, pagi 5 tetes, sekarang puasa ya. Sahur 5 tetes, kemudian buka 5 tetes, setelah taraweh 5 tetes, setelah mau tidur 5 tetes, rutin. Moga-moga tubuhnya mampu mendetoksifikasi semua asam urat yang berkumpul di sel-sel ototnya. Jadi lama-lama selamat goodbye dengan asam urat, begitu. Oke deh. Nah yang bingung mau nyari Ziman di mana? Nih bisa lihat nih ya di 0877 90.300 atau di marketplace juga ada. Aduh, kok kita udah sampai di ujung waktu Iya ya Pak Nyoto ternyata ya. sudah mau berakhir. Ada plus minusnya, ya kan? Plusnya dikit lagi buka. Minusnya? Minusnya kita udah gak ketemu lagi, sudah berakhir. Bener. Pak Nyoto terima kasih banyak ya Sama-sama, sudah hadir hari Mbak ini, Nena. luar biasa Betul. sekali. Mudah-mudahan Oke. ini juga menginspirasi. Jangan lupa ya, selama puasa Ziman ini bakalan tambah tokcer Biar bekerjanya. puasanya full 1 bulan. Oke, Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.